Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kembali kita bisa bersua sejak beberapa tahun yang lalu. Beberapa saat sering dihubungi oleh adik-adik kita untuk mengisi diskusi subuh Ahad, tetapi selalu bertepatan dengan agenda lain. Dan baru kali ini di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan apa yang kita bisa bagi pada kesempatan kali ini menjadi tambahan penguat untuk menjalankan kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai dasar awal untuk menjelaskan satu poin dalam ekonomi Islam yang masih banyak dilakukan oleh umat Islam, padahal dosanya itu termasuk tak terbilang, atau dia termasuk dosa kabair, dosa besar. Mengawali itu, saya ingin mendahului dengan menjelaskan struktur sistem ekonomi Islam, agar kita punya pijakan seperti apa sesungguhnya sistem ekonomi Islam itu dan di mana nilai distintifnya, perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam itu atau struktur sistem ekonomi Islam sama dengan bangunan. Ada pondasi, ada pilar, dan ada atap. Fondasi struktur bangunan ekonomi Islam itu ada 3 tingkatan. Dan yang paling bawah itu adalah akidah. Lapisan kedua ada 2, yaitu syariah dan akhlak. Dan lapisan ketiga dalam struktur pondasi adalah ukhuwah. Kemudian di atas pondasi itu berdiri 3 pilar atau kita sebut sebagai prinsip. Pilar yang pertama adalah adalah atau keadilan, justice. Seluruh hal-hal yang menyebabkan dalam transaksi ekonomi tidak terjadi keadilan itu diharamkan oleh Islam. Maka di situ ada larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, dan manipulatif. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah tawazun, keseimbangan atau equilibrium. Itu prinsip kedua. Keseimbangan antara kepemilikan individu dan kolektif, keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara dana sosial dan dana bisnis,
Yang keempat, keseimbangan antara materi dan non-materi, keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Tentu Pak Was, di sini tidak ada keseimbangan halal dan non-halal. Tidak mungkin. Yang ada halal dan lebih halal. Itu pilar yang kedua. Ya. Pilar yang ketiga adalah maslahah. Ya, maslahah ini adalah kebermanfaatan, benefit. Ini mengacu pada maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah itu ada 5 tujuannya. Pertama adalah menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Ya. Itu 5 tujuan maqasid asy-syariah. Nah, termasuk juga tujuan kita berekonomi tidak lain adalah untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Di level atap, kita temukan falah atau kemenangan, kesejahteraan atau social welfare. Itu puncak atau ujung dari sistem ekonomi Islam. Kesejahteraan yang bersifat kamil, lengkap, kemudian syumuliyah, bersifat universal. Itu bangunan sistem ekonomi Islam. Nah, tentu untuk membahas kesemuanya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, saya ingin mengambil satu poin saja di salah satu pilar, seperti yang saya ungkap di awal bahwa ini yang masih banyak dilanggar oleh umat Islam, yaitu larangan tentang riba. Terutama riba fadl, yang banyak tidak diketahui oleh umat Islam bahwa dia sedang melaksanakan atau melakukan atau terlibat atau terjebak dalam riba fadl. Secara umum, riba itu dibagi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang terjadi dalam utang piutang yang ada unsur tangguh. Jadi kalau ada penundaan, lalu ada tambahan, maka muncul riba, itu riba nasi'ah. Sedangkan riba fadl, itu riba yang terjadi akibat pertukaran dari 6 barang riba, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-fiddatu wal fiddati bil fiddati, kemudian waz-zahabu biz-zahabi, yang kedua, kemudian wal birru bil birri, kemudian wasyairu bisyairi, wat tamrun bit tamrin, kemudian yang terakhir adalah apa yang terakhir? Lupa. Ini ada 2 syaratnya. Yang pertama, yadan biyadin, harus cash. Kemudian tidak ada penundaan. Itu syaratnya. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama riba fadl, salah satu poin yang paling banyak dilanggar oleh umat Islam adalah tentang pertukaran mata uang. Mungkin kita menganggap biasa pertukaran mata uang itu, dolar ke rupiah, rupiah ke dolar, atau rupiah ke mata uang lain. Itu besar sekali potensi terjadi riba fadl. Saya jelaskan dulu tentang jenis uang yang sedang kita gunakan sekarang. Jadi mata uang itu adalah, ada 2 kelompok. Ada mata uang yang nilai intrinsiknya atau fundamental value-nya itu ikut pada mata uang itu. Jadi dinar, dirham, nilai
nominal dan nilai intrinsiknya ikut pada uang itu. Jadi kemanapun kita pergi, nilainya ikut. Makanya dia laku di mana-mana. Jadi kalau kita bawa uang emas, di mana-mana pun, orang sepakat emas itu adalah logam mulia. Sehingga bisa digunakan menjadi alat tukar dimanapun. Ya. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan fiat money. Fiat money, inilah uang kartal yang kita pakai sekarang. Baik dalam bentuk paper money, uang kertas, maupun dalam bentuk uang logam. Ya, paper money atau uang logam. Apa itu fiat money? Fiat money adalah uang yang dicetak oleh masing-masing bank sentral suatu negara tanpa di backing emas atau tanpa reserve emas. Secara historis, perubahan uang logam dinar dirham ke uang kartal itu dimulai saat dinasti Ming. Jadi saat dinasti Ming itulah dimulai diganti uang logam emas, dinar dan dirham itu ke uang kartal. Tapi waktu itu ketika dicetak uang kartal tetap disimpan emas sebanyak uang kartal yang dicetak. Jadi kalau misalnya Bank Indonesia mau mencetak 1 triliun rupiah, maka dia harus menyimpan emas sebanyak 1 triliun. Itu backupnya, reserve-nya. Kalau The Fed di Amerika misalnya mau mencetak dolar, katakanlah 1 juta US dollar, maka dia harus menyimpan emas sebanyak 1 juta US dollar. Nilainya tersimpan. Uang kartal yang dibawa ini kemana-mana, dolar ataupun rupiah, tidak ikut nilainya. Nilainya tersimpan di backup. Tetapi sejak Presiden Richard Nixon, dolar dicetak sudah tanpa backup emas. Dan diikutilah seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi Bank Sentral Indonesia mencetak rupiah tanpa backup emas. Berarti uang yang kita bawa ini tidak punya nilai intrinsik. Atau kita tidak sebut sebagai penyimpan nilai. Karena tidak ada nilai yang disimpan. Nilainya tergantung regulasi. Nah, rupiah yang kita bawa sekarang itu berlaku karena diatur oleh undang-undang, kesepakatan. Tidak ada nilai yang dibawa. Seandainya yang dicetak oleh UIN kemarin itu disepakati berlaku, maka berlaku. Ya. Cuma karena disepakati tidak berlaku, melanggar undang-undang, maka tidak berlaku. Sama dengan cryptocurrency, mata uang terakhir yang menganut blockchain. Kalau misalnya di masjid ini, ya, kita buat pasar sendiri, lalu kita buat mata uang sendiri, berlaku di antara kita sendiri, kita yang mengatur sendiri, itu boleh. Kan kesepakatan. Cuma melanggar dari sisi undang-undang. Sebagaimana ada yang ditangkap yang lalu, bikin pasar sendiri, lalu bikin uang logam untuk ditransaksikan di situ. Karena melanggar undang-undang, kemudian dia ditangkap. Itu fiat money. Kenapa harus ada backup emas setiap uang kartal yang dicetak? Karena misalnya, suatu negara bangkrut, katakanlah Amerika, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan tidak bangkrut maksud saya. Kalau Amerika bangkrut, ya, sementara 60% transaksi di dunia ini menggunakan dolar, maka setiap pemegang dolar dikembalikan ke The Fed, bank sentralnya Amerika. Kalau tidak ada emas, mau diganti apa? Karena itu dolar kesepakatan. Sama misalnya Indonesia, kalau gagal, kita sebagai pemegang rupiah, mau kembalikan uang kita ke bank sentral, sementara waktu dicetak tidak ada emas, maka uang kita sama dengan kertas biasa. Itu bahayanya. Kalau begitu, mata uang ini sudah tidak membawa nilai. Lalu nilainya ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh kekuatan ekonomi masing-masing negara. Jadi semakin kuat
ekonomi suatu negara, maka semakin kuat mata uangnya. Semakin lemah ekonomi suatu negara, maka semakin lemah mata uang tersebut. Dan ini berbahaya. Berbahayanya apa? Bisa terjebak pada riba adha'afun mudha'afah, berlipat-lipat ganda, seperti yang terjadi sekarang ini. Sehingga jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita bawa uang 100.000 tertulis nilai nominalnya 100.000, saya tanya Bapak Ibu, berapa nilai intrinsiknya uang itu? Tidak ada yang tahu. Ya, hari ini bisa dapat onde-onde 100 biji. Besok sudah tidak dapat. Kenapa? Karena ada inflasi. Jadi mata uang ini rentan dengan inflasi. Rentan dengan kekuatan ekonomi suatu negara. Kalau kuat suatu ekonomi negara, naik lagi nilainya. Tapi kalau turun, turun lagi nilainya. Jadi kadang-kadang, jamaah yang saya hormati, kita punya tabungan 100 juta di bank, nominalnya, tapi intrinsiknya sebenarnya sisa 50 juta. Karena terjadi inflasi 50%. Ya. Begitu logikanya fiat money ini. Nah, sejak fiat money ini ada, dan semua negara berhak mencetak mata uang, maka untuk transaksi internasional, maka harus ada pertukaran mata uang. Nah, disinilah intinya. Disinilah intinya riba fadl itu. Karena Nabi kita mengatakan tadi, waz-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Kalau ada pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus cash dan harus yadan biyadin. Yadan biyadin dan nilainya harus sama. Ya. Tentu banyak penjelasan. Kenapa Rasulullah hanya menyebut 6 itu? Sehingga para ulama kita di luar dari 6 itu boleh saja dipertukarkan dengan nilai yang berbeda. Nah, contoh, kurma. At-tamrum bit-tamrin. Kenapa nilainya harus sama dan harus tunai saat itu? Jadi Rasulullah SAW pernah disuguhkan kurma yang baik oleh Bilal bin Rabah. Lalu Rasulullah mengatakan, di mana kau dapatkan kurma yang bagus ini? Bilal bin Rabah mengatakan, kami tukar dengan 2 sa' kurma yang kurang bagus kualitasnya, dan dapatlah kurma 1 sa' ini. Ya. Lalu Rasul mengatakan, celaka, celaka, celaka. Ini benar-benar riba. Ya. Rasulullah mengatakan, kalau kau mau, jual dulu kurmamu yang kualitasnya itu rendah, dosa itu, hasil penjualannya kau belikan kurma yang bagus. Dan itu 2 hadis yang menjelaskan tentang ini. Kenapa kurma? Menurut catatan sejarah, karena kurma itu pernah menjadi media of exchange. Pernah menjadi alat bayar. Karena dia pernah menjadi alat bayar, maka dia disetarakan dengan uang. Sehingga ketika dipertukarkan, tidak boleh ada lebih. Artinya jamaah yang saya hormati, dunia ini akan aman kalau cuma 1 mata uang. Kalau cuma 1 mata uang, kapan mata uang setiap negara mata uangnya, maka untunglah negara yang kuat ekonominya, karena dia bisa mendapat keuntungan dengan kuatnya mata uangnya. Contoh yang berbahagia, rupiah. Ya, kira-kira sampai di mana rupiah berlaku? Kita bawa ke Malaysia sudah tidak laku. Kita ke bawa Singapura sudah tidak laku. Ya, tapi dolar di seluruh dunia berlaku. Kenapa? Selain karena disepakati sebagai mata uang internasional, juga disokong kekuatan ekonomi Amerika. Sehingga rakyat Indonesia pun itu lebih percaya pegang dolar dibanding pegang rupiah. Ya. Dan untungnya Majelis Ulama Dewan Syariah tidak membolehkan bank syariah menyimpan dolar untuk memburu selisih. Dia hanya boleh menyimpan dolar sekedar untuk hedging, membacking transaksi internasional yang dia layani. Tidak seperti misalnya bank konven sengaja memburu dolar dan kalau dia naik dia jual mendapatkan selisih kurs. Dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, berarti uang berubah fungsinya dari alat tukar penyimpan nilai menjadi komoditi.
Dan ini yang terjadi sekarang. Tukar menukar uang sekarang artinya uang itu sudah berubah menjadi komoditi. Barang dagangan. Ya, kalau sudah berubah menjadi barang dagangan, maka dia tunduk pada pricing theory, supply and demand. Kalau kurang tersedia, banyak peminat, nilainya naik. Begitu pula sebaliknya. Kalau kurang peminat, sementara banyak tersedia, maka turun nilainya. Itulah yang terjadi waktu krisis moneter di Indonesia tahun 98. Ya, kita-kita yang dapat nih Prof ya. Ya. Bagaimana bisa negara Indonesia waktu itu gagal? Itu karena kabarnya George Soros memanggil pulang dolar. Memanggil pulang kampung. Dan kita tahu, utang Indonesia saat itu dalam bentuk dolar besar sekali. Waktu minjam, $1 itu nilai tukarnya 2.500. Saat mau bayar, naik menjadi 18.000. Tiba-tiba utang membengkak. Tidak ada transaksi real. Waktu itu, perusahaan-perusahaan nasional, bahan bakunya impor. Dan kalau mengimpor, butuh dolar yang banyak. Dan ketika dia mengimpor dan memproduksi, diekspor produksinya, kompetitifnya tidak bisa, karena sangat mahal. Tidak bisa berproduksi, utang banyak, maka terjadilah PHK massal saat itu. Ya, PHK massal, benar-benar PHK. Kehilangan pekerjaan, akhirnya terjadi krisis politik, ditandai dengan jatuhnya Pak Harto, diikuti dengan krisis sosial, bakar-membakar. Jadi dampak dari riba itu sebenarnya tidak terlihat pada individu, tapi dia terlihat kepada organisasi, negara, bahkan dunia. Itu bahayanya riba. Di sinilah saya dapatkan pemahaman kenapa Rasulullah SAW mengatakan dosa riba itu lebih besar daripada seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ya. Kenapa? Karena kalau zina itu yang korban cuma satu. Tapi kalau riba, dunia bisa jadi korban. Jadi Amerika itu bisa menghancurkan satu negara dengan meminjamkan dolar, katakanlah 16.000 saat pinjam. Lalu kalau mau menghancurkan negara itu, dia panggil pulang dolarnya. Tidak ada dolar di negara itu. Mau bayar tiba-tiba naik menjadi 25.000. Negara itu mau bayar utang, tidak punya lagi uang. Bayangkan. Akhirnya Amerika mengatakan kalau begitu tidak ada ya, emasmu ke sini, hasil hutanmu ke sini, tambahmu ke sini. Jadi Amerika bisa untung besar hanya dengan mencetak dolar dan menguras sumber daya alam negara-negara lain dengan hanya meminjamkan. Jadi dolar itu, riba itu lebih bahaya dibanding F-16 atau bom nuklir. Karena dia bisa menghancurkan satu dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian, dunia ini nanti bisa aman kalau satu mata uang saja. Ya. Kalau satu mata uang, maka tidak ada lagi penyebab inflasi karena selisih kurs. Kalau inflasi terjadi karena langkanya bahan baku atau naiknya tenaga kerja, itu wajar. Itu mudah diatasi. Ya. Tapi kalau inflasi diakibatkan karena selisih kurs, ini yang tidak bisa diatasi. Dan inilah penyebabnya kenapa tidak pernah berhenti inflasi di dunia ini. Karena selisih kurs itu. Nah, Eropa dengan euronya aman. Tidak ada selisih harga karena selisih kurs. Selisih harga hanya terjadi karena biaya produksi dan biaya transportasi. Itu wajar. Tapi kita, di ASEAN saja ini, ya, inflasi kita juga dipengaruhi oleh selisih kurs. Dan ini yang sulit dikendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini akan aman kalau mata uang yang dicetak itu di-backup oleh emas. Kapan fiat money yang berlaku di dunia ini, maka selama itu riba tidak akan pernah berhenti menguasai kita. Itu dampak negatifnya. Ya. Nah, kalau misalnya setiap uang yang dicetak di-backup dengan emas yang cukup, maka inflasi juga akan terkendali. Karena tidak seenaknya negara mencetak uang, dia hanya bisa mencetak uang ketika ada emas yang di-backup. Jadi,
supply and demand uang di dunia ini menjadi terkendali. Karena satu mata uang yang beredar juga sudah di-backup emas, maka tidak ada inflasi lagi karena selisih kurs, dan juga tidak ada lagi kendali satu negara ke negara lain lewat pinjaman-pinjaman, ya, dan lain-lain sebagainya. Itulah puncak fala tujuan sistem ekonomi Islam. Inilah mungkin sebagai pemantik diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.